ketemu lagi dengan saya Ina Aryani, masih di channel Mbak Aryani tentunya. Oke, kita masih akan belajar tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, terutamanya pada masa pergerakan nasional. Apa sih yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia? Oke, kita akan bahas satu persatu. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia antara lain yang pertama adalah perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib dan sepenanggungan, perkembangan organisasi etnik, kedaerahan, dan keagamaan, berkembangnya berbagai paham baru, berbagai peristiwa dan pengaruh luar negeri. Yuk, simak lebih dalam lagi. Oke, kita akan bahas tentang perluasan pendidikan. Apa sih maksudnya perluasan pendidikan? Politik kolonial yang mengeksploitasi rakyat Indonesia menimbulkan keprihatinan pada sebagian masyarakat Belanda. Salah satunya Concorde Theodor van de Venter yang pada tahun 1899 menuangkan kritikannya pada majalah The Gids dengan judul Utang Budi atau Utang Kehormatan. Ia mengusulkan Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Kemudian, pada tahun 1901, Belanda menerapkan politik etis di Indonesia sebagai bentuk balas budi Belanda kepada bangsa Indonesia. Isi dari politik etis itu sendiri antara lain: 1. Irigasi, yaitu pengembangan sarana perairan untuk mengairi sawah-sawah penduduk. 2. Pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. 3. Migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat, khususnya Jawa, ke daerah yang jarang penduduk agar lebih merata. Namun, dalam kenyataannya, penyelewengan banyak terjadi dalam pelaksanaan politik etis oleh Belanda. Antara lain, irigasi hanya ditujukan untuk tanah-tanah perkebunan swasta Belanda yang subur. Pendidikan dibuka hanya untuk anak-anak pegawai negeri dan golongan mampu. Dan migrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Baik, kita akan melanjutkan dengan kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1908. Oke, sebelum tahun 1908, pola perjuangannya bersifat kedaerahan. Bentuk perjuangan dengan berperang secara fisik, dan mereka masih mengandalkan pada satu orang pemimpin, biasanya ada pada kepala suku atau raja. Sementara setelah tahun 1908, pola perjuangannya mulai paham kebangsaan dan nasionalisme, bentuk perjuangan dengan cara diplomasi, sementara kepemimpinan tidak tergantung pada salah satu pemimpin saja. Kita lanjut pada perkembangan organisasi etnik, kedaerahan, dan keagamaan. Berikut ini adalah contoh organisasi etnik, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnik ada Serikat Pasundan, Perkumpulan Kaum Betawi, sementara organisasi kedaerahan ada Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, dan organisasi keagamaan seperti Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Berkembangnya berbagai paham baru juga menjadi latar belakang munculnya pergerakan nasional, antara lain paham nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Kemudian latar belakang yang lain adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Diawali dengan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, dan perkembangan nasionalisme dari berbagai negara,
Yang pertama adalah Gerakan Kebangsaan Filipina yang dipimpin oleh Jose Rizal dan Emiliano Aguinaldo yang memimpin pengusiran Spanyol dari Filipina. Berikutnya adalah Gerakan Kebangsaan India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru yang menentang kolonial Inggris. Ketiga adalah Gerakan Nasional Rakyat Tiongkok yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen yang menentang kekuasaan dinasti Manchu. Yang keempat adalah Gerakan Turki Muda yang menuntut pembaharuan bagi masyarakat Turki. Terakhir adalah Gerakan Nasionalisme Mesir yang menentang kekuasaan Inggris atas Mesir. Oke, kita akan bahas Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo menjadi tonggak berdirinya Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia, berdiri pada 20 Mei 1908 di Jakarta oleh Dr. Sutomo. Aktivitasnya meliputi sosial dengan mendirikan sekolah-sekolah dan budaya dengan melestarikan kebudayaan nasional khususnya Jawa. Namun, keanggotaannya masih terbatas pada suku Jawa dan Madura saja. Berikutnya ada Sarekat Islam atau SI. Dirintis oleh R.M. Tirtoadi Suryo yang mendirikan Sarekat Dagang Islam SDI pada tahun 1909 yang diresmikan oleh Haji Samanhudi di Solo. Pembentukan SDI awalnya bertujuan melindungi hak-hak pedagang pribumi Muslim dari monopoli pedagang yang dilakukan oleh pedagang besar Tionghoa. Atas usul Umar Said Cokroaminoto, SDI diganti namanya menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912 dengan tujuan untuk menghadapi dominasi pedagang Tionghoa. Dalam perkembangannya, SI pecah menjadi dua, yaitu SI Merah adalah SI yang berhaluan komunis yang dipimpin oleh Semaun, Alimin, dan Darsono. SI Merah berkedudukan atau berpusat di Semarang. Berikutnya adalah SI Putih. SI Putih adalah organisasi yang berhaluan nasionalis dan keislaman. Pemimpin SI Putih antara lain Haji Agus Salim, AOS Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan Suryo Pranoto yang berpusat di Yogyakarta. Berikutnya ada Indische Partij atau IP, didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 dan tokoh pendiri terdiri dari 3 orang, yaitu Dawes Dekker atau Danudirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Tujuan utama dari Indische Partij adalah menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan, memajukan tanah air yang dilandasi jiwa nasionalisme, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Suwardi Suryaningrat pernah menuliskan artikel yang berjudul Seandainya Saya Seorang Belanda, yang merupakan sindiran terhadap Belanda yang merayakan kemerdekaan ke-100, namun dengan menggunakan uang rakyat Indonesia yang masih dijajahnya. Berikutnya ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Didirikan di Belanda oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda dengan nama Indische Vereniging. Pada tahun 1925, diganti namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dan mengeluarkan manifesto politik, yaitu radikalisme, non-kooperatif dengan Belanda, serta bertujuan untuk Indonesia merdeka. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, diadakan Kongres Pemuda I Indonesia. Namun, belum berhasil mempersatukan seluruh organisasi pemuda Indonesia. Kemudian pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta kembali diadakan Kongres II Pemuda Indonesia dan menghasilkan Sumpah Pemuda, dan pada saat kongres ini pula untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan.
Berikutnya ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927 oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalis. PNI bersifat radikal dan non-kooperatif. Kemudian ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, didirikan pada 21 Mei 1939. GAPI merupakan organisasi kerjasama partai-partai politik. Tuntutan GAPI adalah pembentukan parlemen dan pengangkatan orang Indonesia dalam berbagai jabatan pemerintahan. Oke, demikian tadi latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya buat kalian yang belum subscribe. Dan share serta like video ini jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian dan orang lain tentunya. Sampai ketemu di video-video Mbak Aryani yang lainnya. Dadah, sampai jumpa. Raindrop, drop top smoking, no cooking the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park.